Radio Keluarga Anda. 104,5 FM Bahana Radio. Baik Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya, kita lanjutkan lagi di ajang Talkshow Kesehatan masih bersama Mbak Hana dari Rumah Sehat Al-Sifat Avicenna. Temanya apa itu GERD? Dan yang mau gabung, yang mau tanya-tanya silakan saja, masih ditunggu ya. Nanti bisa SMS, WA, telepon di 08563 454545 ya. Bisa melalui Express Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi ya. Ataupun bisa juga melalui di SMS, WA, telepon di 08563454545. Mbak Hana, ini kan banyak yang pengen tahu ya, tuh GERD itu apa sih gitu ya. Bisa dijelaskan Mbak GERD? Soalnya teman saya juga ada yang kena. Setelah dokter memvonis kamu kena GERD gitu. Jadi sahabat Bahana dimanapun berada, GERD itu singkatnya ya, langsung kita bahasakan ke bahasa kita, itu adalah sebuah gangguan pada fungsi lambung. Jadi semacam terjadinya iritasi akibat naiknya asam lambung atau asam yang ada di empedu sehingga menyebabkan iritasi pada dinding bagian dalam lambung. Jadi kalau orang tuh sering menyebutnya terkadang MAH disebut seperti itu Mbak Lupita, tetapi sebenarnya GERD ini levelnya lebih di atasnya penyakit MAH itu sendiri. Gitu. Jadi memang dia ada gangguan di dalam lambung, lambungnya terluka sehingga rasanya jauh lebih sakit. Nah, ketika GERD ini kambuh ya Mbak Lupita, itu benar-benar rasanya Masya Allah luar biasa. Karena rasanya itu seperti panas ya. Salah satu ciri-ciri kalau GERD itu, kalau MAH itu kan biasanya cuma sebah gitu aja. Jadi memang kalau MAH itu gangguan lambung di tingkat awal, sedangkan GERD ini memang gangguan lambung pada level selanjutnya. Sudah terjadi luka ya, sudah jadi iritasi di dalam dinding lambung. Nah, ini rasanya salah rasa kayak menusuk gitu kalau orang-orang ngomong. Jadi sampai benar-benar kadang nggak bisa ngapa-ngapain orang-orang ini kalau mereka menderita penyakit GERD. Apa kayak seperti delepen itu ya? Bisa. Kemudian kalau makan sedikit itu sudah rasanya sudah bek gitu, sudah kayak kenyang. Jadi lambung memang tidak bisa memproses dengan sempurna. Ada pada beberapa pasien itu rasanya sakit kepala yang luar biasa. Kemudian juga pengen mual, muntah. Pada level selanjutnya itu sudah mengganggu di kejiwaan Mbak Lupita. Gitu. Jadi kadang keseimbangan terganggu, terus kadang kejiwaan juga terganggu. Jadi orang-orang yang gampang halu, gampang sedih tiba-tiba, mood swing ya, gampang kayak orang mau mens itu Mbak Lupita. Jadi tahu-tahu sedih, tahu-tahu marah gitu ya, gak esok disenggol. Senggol bacok bahasanya. Senggol bacok makanya itu ya. Itu bisa jadi dipengaruhi oleh kondisi lambung yang tidak sehat. Jadi orang-orang dengan lambung yang tidak sehat, apalagi mereka kalau menderita GERD ini biasanya secara psikologis juga terganggu. Jadi gampang baperan, kemudian tiba-tiba gampang emosi, ya karakter aslinya itu apa? Tahu-tahu sedih tapi nggak tahu sedihnya apa, seperti itu. Nah, karena itu penting banget sahabat Bahana, karena lambung ini adalah organ yang pertama menerima makanan. Jadi begitu kita makan kan masuknya ke lambung Mbak Lupita ya, setelah dikunyah melalui tenggorokan. Kalau lambung ini nggak sehat, maka seluruh organ yang lainnya pasti akan ikut bermasalah. Karena kan kita hidup dengan makanan ya, maksudnya kita hidup ini salah satu penopangnya adalah makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini pengolah pertamanya adalah lambung. Jadi kalau lambungnya bermasalah, maka nanti organ-organ yang lainnya juga biasanya akan bermasalah. Termasuk obat-obatan. Kalau kita mengkonsumsi obat-obatan kan lewatnya juga di lambung ya Mbak Lupita. Nah, kalau lambungnya bermasalah, maka proses obat-obatan tadi terserap oleh tubuh juga akan bermasalah. Untuk itu sahabat Bahana, kalau panjenengan menderita GERD ya, menderita MAH yang sifatnya kronis, sering sekali kambuh, yaitu panjenengan jangan menganggap remeh. Jadi segera disembuhkan karena ini bisa mempengaruhi pada organ-organ yang lain. Berarti bisa mempengaruhi ya Mbak ya? Bisa Mbak Lupita, bahkan serangan jantung koroner ya, serangan jantung mendadak itu bisa jadi tidak hanya terjadi pada orang yang memang organ jantungnya bermasalah atau terjadi penyumbatan di jantung memang awalnya sudah seperti itu, bahkan orang yang tidak punya riwayat sakit jantung sekalipun itu bisa mengalami gejala seperti serangan jantung mendadak itu karena penyakit
GERD ini, karena lambung ini. Gitu. Seperti itu. Iya. Iya. Ini termasuk ini ya Mbak ya, berarti berbahaya juga ya. Ya betul, penyakit Apakah- lambung ini banyak diremehkan, tetapi padahal dia memiliki efek luar biasa kemana-mana Bu Ita. Rasa sesak ya, kadang orang mengira itu asma, padahal bisa jadi itu adalah efek dari masalah di lambung. Iya, baik. Terima kasih Mbak Hana. Dan buat sobat Bana semuanya yang tanya-tanya silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa SMS, WA, telepon di 08563 454545. Sudah ada yang bertanya via WA Bahana di 08563454545. Ini dari Mbak Nani yang ada di Ngawi. Selamat siang Mbak Hana, Mbak Lupita. Saya mau tanya, apakah penyakit GERD ini kalau dibiarkan nanti bisa menjadi penyakit liver? Terima kasih. Terima kasih Mbak Mbak Nani. Nani. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Nani, jadi GERD ini memang penyakit lambung ya, iritasi bagian dalam lambung atau penyakit MAH kronis, penyakit MAH yang berulang-ulang terjadi Mbak Lupita. Kalau panjenengan atau sahabat Bahana ini seminggu sampai 2 kali MAH-nya kambuh, maka bisa dipastikan ini 90% memang sudah GERD. Ya, Gitu. sudah terluka lambungnya, Sudah terluka seperti ya itu ya. lambungnya ya. Nah, apakah bisa ini menjadi penyakit liver? Bukan penyakit liver mungkin, tetapi maksudnya adalah livernya bermasalah, organ livernya ini bermasalah. Apakah bisa? Bisa sekali Mbak Lupita. Karena asam lambung ini kalau panjenengan membaca di banyak jurnal atau tulisan-tulisan ilmiah ini, asam lambung ini kalau dikeluarkan itu tingkat kekerasan asamnya itu hampir setara dengan air aki. Air aki itu kalau kena baju kan sampai bolong ya Mbak Lupita. Iya. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan sangat luar biasa menciptakan asam lambung ini adalah untuk membunuh bakteri ketika makanan kita masuk. Dan dinding lambung bagian dalam itu diberikan kemampuan kekuatan untuk bisa menerima asam yang sebegitu pekatnya. Nah Mbak Lupita bisa bayangkan nih kalau sampai asam yang harusnya hanya ada di dalam dinding lambung ini keluar, meluap, mengenai organ yang lain, kira-kira akan seperti apa? Padahal kalau air aki aja kena baju bisa bolong itu. Iya. Nah seperti itu logikanya ya. Logikanya kenapa asam lambung ini bisa melukai di organ-organ lambung itu seperti itu. Nah kemudian terkait dengan organ liver tadi, Mbak Nani ya yang tadi bertanya, jadi salah satu efek dari GERD ini kan bisa mempengaruhi psikologis sehingga bisa menyebabkan stres Mbak Lupita. Jadi orang yang stresnya tinggi ini biasanya organ livernya ini juga akan mengalami masalah. Gitu. Iya, kalau stresnya Mbak Lupita ini kerja nih dari pagi sampai pagi lagi, ini kan bisa menyebabkan tingkat stres tinggi ya Mbak Lupita. Iya. Istirahat yang kurang seperti itu, maka kadang orang kalau pikirannya banyak atau orang mengalami stres biasanya kan asam lambungnya naik. Iya. Nah ini, jadi hubungannya seperti ini. Asam lambungnya naik, kemudian nanti salah satu organ yang bisa terpengaruh adalah organ livernya. Kena organ livernya ya? Iya, harusnya karena ya? di organ livernya. Iya. Kalau penyakit liver itu sendiri kan ada macam-macam ya. Iya. Ada macam-macam, nanti kita bahas di lain waktu. Tetapi apakah memungkinkan kalau secara pengobatan tradisional itu sangat bisa memungkinkan. Iya. Seperti itu. Iya, baik, terima kasih. Ada yang bertanya lagi dari Pak Hasan yang ada di Ngawi, ini mau tanya faktor risiko penyakit asam lambung itu apa saja Mbak Hana? Ini mau tanya ini Mbak. Ya, terima kasih Pak Ya. Hasan. Jadi kalau lambung ini memang adalah penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia dan biasanya diremehkan. Iya. Kenapa? Karena di warung-warung itu kan tersedia banyak obat lambung yang dijual secara bebas. Iya. Ketika kambuh cukup menelan 1 atau 2 langsung reda. Besok kambuh lagi, kemudian menelan 1 atau 2 langsung reda. Bahkan ada yang setiap makan itu harus selalu mengkonsumsi obat-obatan lambung ini banyak Mbak Lupita. Nah, apa efeknya? Efeknya tentu saja sangat banyak sekali. Mengkonsumsi obat-obatan kimia dalam jumlah yang banyak ini kan akan berpengaruh pada organ-organ yang lain. Iya. Sudah gitu, organ lambungnya sendiri tidak terbenahi. Kenapa? Karena obat-obatan yang dijual bebas tadi biasanya sifatnya hanya meredakan gejala yang dialami. Misalnya mual, ya muntah, kembung, besesek.
itu ya yang Iya. dirasakan sakit di ulu hati. Nah, dia hanya meredakan itu saja sifatnya, tetapi belum menyelesaikan masalah yang ada di lambung. Sehingga konsumsi obat-obatan yang terus-menerus tadi otomatis akan mempengaruhi kualitas dari organ-organ yang lainnya. Jadi apa saja yang menjadi ini ya resikonya ketika terkena penyakit itu, yang pertama selain tadi sudah saya sampaikan bisa berpengaruh pada organ-organ penyakit yang lain. Kemudian kalau secara kejiwaan tadi Mbak Lupita, karena dia akan mempengaruhi kondisi psikologi seseorang juga, maka bisa jadi juga pada tingkat lanjut awalnya kondisi psikologisnya terganggu karena masalah yang ditimbulkan dari lambung. Lama-lama kan bisa merambat Mbak Lupita. Jadi kalau awalnya itu seperti dari lambung, kemudian bisa lanjut pada masalah kejiwaan yang sesungguhnya, seperti itu. Kemudian juga kalau memiliki penyakit bawaan semacam penyakit nafas ya, apakah asma atau memang sesak napas di luar asma, itu bisa dipicu dari GERD tadi, bisa kambuh Mbak Lupita. Penyakit lain bisa kambuh selain penyakit lambung, itu bisa dipicu dari ketika GERD itu kambuh. Seperti itu. Bisa juga ya Mbak ya? Iya. Bahkan sakit gigi ada ya, orang-orang itu sampai ada kan yang punya syaraf giginya begitu sensitif. Sering kambuh itu bisa jadi karena asam lambungnya naik. Gitu. Sudah gitu menjadi sakit gigi, dan sakit gigi ini sakit yang Masya Allah, ya Allah, sakitnya luar biasa, tapi tidak bisa dijenguk ya Mbak Lupita. Saya mau menjenguk teman saya karena sakit gigi, dia nggak tambah seneng, tapi malah marah-marah mungkin. Malah marah-marah itu Mbak Mbak kalau sakit gigi. Iya betul sekali Mbak Lupita. Jadi ini malah sepertinya sepele, tapi ini efeknya bisa kemana-mana. Iya. Ya. Baik Sobat Bona semuanya yang tanya-tanya lagi ya, silakan saja, nanti Mbak Ana akan menjelaskan obatnya apa sih penyakit GERD. Nanti akan dijelaskan sama Mbak Ana. Mudah-mudahan juga masih tetap gabungan terus ya di 104,5 FM Bana Radio di ajang Talkshow Kesehatan. Temanya apa itu GERD, bersama Mbak Hana dari Rumah Sehat Asifat Avicenna. Bana Radio, radio keluarga Anda. Radio keluarga Anda. 104,5 FM Bana Radio. Baik Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya, kita lanjutkan lagi di ajang Talkshow Kesehatan ya, masih bersama Mbak Hana dari Rumah Sehat Asifat Avicenna. Temanya masih tentang GERD ya. Dan yang mau gabung silakan saja, nanti bisa tanya-tanya via WA Bahana di 085634545545, atau bisa juga melalui Express Radio, radio visualnya Radio PNFM Ngawi ya. Nanti bisa langsung bertanya via Express Radio. Dan ini Mbak Hana sudah menampilkan produk-produknya dari Asifat Avicenna. Ini ada Out Kidneys, ada Kolosis, terus ada Vertic. Vertik saya belum tahu ini Mbak, Stopmasis sama Bio Asifat. Ini apa ini? Orkidnis ini apa ya? Ini yang mengandung ini ya Mbak ya, untuk menyembuhkan GERD itu ya Mbak ya? Ya. Semuanya itu ya Mbak. Jadi best seller dari produk Herba Asifat ini memang adalah Stopmasis Mbak Lupita. Oh, Stopmasis Stopmasis ini adalah herba yang memang diformulasikan secara khusus oleh Ibu Nyi Dewi Harumsari, Ibu Dr. Dewi Harumsari ini memang untuk mengatasi masalah-masalah yang di lambung. Baik itu luka yang ada di lambung, kemudian asam lambung yang tidak stabil ya, penyakit mah yang baru awal, bahkan pada anak-anak yang tidak memiliki nafsu makan atau nafsu makannya sedikit, ini memang diformulasikan untuk itu. Sahabat Bahana dimanapun berada, kalau panjenengan ingin menyehatkan lambung, salah satu herba ini Mbak Lupita bisa bikin juga di rumah, itu adalah kunyit Mbak Lupita. Jadi kunyit, memang ya? bahan dasarnya memang kunyit. Jadi kunyit itu adalah empon-empon di Indonesia yang Masya Allah ini emas ini Mbak Lupita. Kalau dia memiliki Saya mau tanya Mbak, efek yang kalau luar kunyit biasa, itu, ya. saya pernah beli kunyit ya, beli Iya. yang serbuk. Setelah saya aduk itu, endapannya tuh ada hitam-hitamnya, mungkin kurang bersih kali ya.
Bisa Mungkin ya. jadi, bisa Berarti jadi. kurang ini ya, kurang bersih kalau Iya. membersihkannya ya. Memang yang sekarang menjadi perhatian itu memang dalam pengolahan empon-empon, pengolahan rimpang ini memang ya terkadang itu ada yang kurang sesuai dengan standar Mbak Lupita. Nah, ini gitu. kenapa sih herba Asifat sampai berani mempromosikan dia adalah herba dengan kualitas terbaik? Itu yang pertama, selain memang setelah mendapatkan bintang 3 dari BPOM ya Mbak, yaitu Iya. sebagai herba terstandar. Iya. Herba Saya terstandar. juga pernah mencoba stomasi, manjur Iya. banget. Herba terstandar Iya. adalah herba yang telah diakui oleh BPOM sebagai herba yang telah melalui uji klinis. Uji klinis adalah herba ini telah dilakukan percobaan pada manusia, telah diambil datanya dan telah diakui oleh BPOM. Sedangkan biasanya memang obat-obatan itu seperti yang Mbak Lupita tadi coba ya, Iya. bikin serbuk itu biasanya memang dia masih dalam bentuk izinnya jamu. Jadi kalau jamu itu belum dilakukan uji klinis pada manusia Mbak Lupita. Kalau jamu itu biasanya baru dicek pada uji higienitas saja. Jadi dia diproduksi sesuai dengan standar BPOM tetapi belum dicobakan pada manusia. Biasanya paling tinggi itu pada hewan baru. Oh, Tapi gitu. itu pun jarang. Biasanya memang tidak dilakukan uji klinis kalau jamu. Dan kalau jamu itu biasanya bahan-bahannya memang serbuk. Jadi ini sangat berbeda sekali Mbak Lupita. Kalau herba terstandar bahan bakunya wajib ekstrak. Jadi ini beda sekali ya, bahan ekstrak dan bahan serbuk ini beda sekali. Ekstrak itu misalnya kalau kita bikin santan nih Mbak Lupita. Iya. Nah, ekstrak itu adalah kepala santannya. Ya kalau Mbak Lupita bikin santan kan ada yang kental banget ya. Iya, yang Nah, itu kental kepala banget. santannya. Oh, gitu. Sedangkan kalau serbuk itu adalah ampasnya. Ampas kelapa. Nah ini Iya. apakah sama-sama memiliki manfaat? Ya sama-sama memiliki manfaat, tetapi tentu saja kualitas manfaatnya berbeda. Dan serbuk ini apabila dikonsumsi dalam jumlah yang sering, terlalu sering, tentu saja tetap akan memiliki pengaruh pada tubuh kita. Sedangkan gitu. ekstrak karena dia sifatnya murni itu insya Allah dia karena dia bahannya herba itu dia aman untuk tubuh. Iya. Seperti Berarti itu. kalau serbuk itu soalnya endapannya tuh ya Mbak ya? Iya, Berbahaya tuh ya. betul sekali. Jadi lebih berbahaya. Misalnya kalau minum jamu harus ini ya, bening gitu. Tidak bening, masing-masing herba memiliki kekhasannya sendiri-sendiri Mbak Lupita. gitu. Misalnya kayak kunyit itu dianjurkan untuk diolah dengan cara dirajang dan direbus. Dirajang sama direbus. Iya, dirajang kemudian direbus atau dicong ya, dicong air panas mendidih itu. Tidak diparut dan diperas. Atau jika sahabat bahana memarutnya itu maka tinggalkan endapannya. Yang diminum hanya yang bagian atasnya saja. Berbeda dengan kencur. Kalau Mbak Lupita menggunakan kencur atau jahe maka ini aman. Karena Gitu. kenapa? Karena Iya. kunyit ini sifatnya antibiotik. Jadi karena dia antibiotik maka dia memiliki sifat endapan ini akan lengket di organ tubuh kita baik itu lambung, usus, ginjal. Nah, seperti itu. Makanya tidak dianjurkan untuk endapannya ini dikonsumsi. Seperti gitu. itu. Nah, kalau Iya, sahabat bahana lagi ini, Mbak aku belum sempat nih beli stopmasis lagi ini ya lagi pengen bikin sendiri apa yang kita bikin. Mungkin salah satu resep dari nenek moyang kita yang bisa dipakai nih Mbak Lupita. Mbak Lupita juga kalau lagi ini ya perutnya lagi nggak enak, Iya. lagi panas nih perutnya, bisa bikin dari kunyit, kemudian bengkoang ya bisa diparut, kemudian diperas. Nanti khusus untuk kunyit ini sebaiknya ditinggalkan endapannya. Atau bisa kunyitnya ini direbus dulu, jadi pakai air rebusan kunyit, kemudian bengkoangnya nanti diparut, diperas, nanti bisa ditambahkan sedikit madu. Itu di perut nyaman sekali rasanya. Iya, berarti bengkoangnya juga Diparut juga, diambil airnya. Iya. Tentu saja ini masih belum bersifat sebagai obat karena memang pada herba untuk bersifat sebagai obat dia harus tepat dosis, kemudian tepat ukuran juga. Jadi campurannya apa saja ini harus tepat ukurannya Mbak Lupita. Iya. Nah seperti stopmasis ini kan terdiri dari banyak sekali herba untuk lambung ya. Nah ini diperlukan
pencampuran yang tepat caranya, kemudian tepat juga dosisnya untuk bisa menjadi produk herba yang dia bersifat obat Ya, seperti itu. tomasis berarti Iya. ya Mbak ya, untuk lambung ya. Kemudian ini ada lagi uricitnis. Ini adalah herba yang saat ini posisi hari ini itu memang juga cukup banyak peminatnya karena herba ini memiliki manfaat untuk ginjal, Mbak Lupita. Oh, ini untuk ginjal ya Mbak ya? Iya, untuk kesehatan Uricitnis. ginjal. Kalau orang sehat berarti dia berfungsi untuk memelihara kesehatan ginjal. Iya. Kenapa ada di sini padahal kita lagi ngomong GERD gitu kan? Nah, karena memang ternyata salah satu efek dari penyakit GERD yang lama diderita oleh seseorang itu, dia juga bisa mempengaruhi kerja ginjal, Mbak Lupita. Gitu. Jadi asam lambung yang sering naik itu juga bisa mempengaruhi kinerja ginjal. Kenapa? Karena tubuh kita ini holistik. Jadi seluruh sistem di dalam tubuh ini bekerja bersama-sama. Iya. Jadi kalau mungkin Mbak Lupita lagi sakit hati, maksudnya di sini sakit hati itu karena kecapean dan liver ya Mbak Lupita. Bukan sakit hati karena WA-nya nggak dibales, bukan ya. Nah ini maka dia juga akan berpengaruh pada organ darah juga, karena kan di hati ini kan dia bekerja untuk menyaring darah, Mbak Lupita. Nah Iya. ketika darah ini secara organ dia organ darahnya ini tidak bagus, dia akan mengedarkan juga racun ke seluruh tubuh. Ketika racun juga teredar di seluruh tubuh, dia akan mempengaruhi ginjal juga, seperti itu. Jadi memang tubuh kita ini memiliki saling keterkaitan seperti Iya, itu. berarti memang ada uricitnis, terus ada kolosis ya Mbak? Kolosis kita sudah sering bahas ya, yaitu herba yang kita gunakan untuk kesehatan usus kita. Untuk usus ya? Ya, usus yang sehat biasanya menandakan bahwa lambungnya juga sehat. Kalau lambungnya bermasalah, biasanya akan menghasilkan banyak toksit atau racun yang nempel di usus juga, Mbak Lupita. Jadi termasuk salah satu herba yang nantinya kita lihat kondisi pasien dulu, tetapi termasuk yang nantinya akan kita resepkan untuk mengatasi penyakit GERD. Iya. Nah, yang terakhirnya adalah vertik. Ada vertik. Iya, ini adalah kalau mau nyebut merek saya tadi hampir, kalau di obat-obatan kimia yang banyak dijual bebas kalau sakit kepala, Mbak Lupita. Gitu. Jadi ini herba yang diformulasikan memang untuk menghilangkan rasa sakit kepala. Jadi kalau sahabat ini GERD-nya kambuh kan biasanya sakit kepalanya parah ya Mbak Lupita. Nah Iya. itu selain nanti konsumsi stopmasis itu untuk menghilangkan gejala sakit kepala luar biasa itu, untuk menurunkan dengan vertik itu. Dengan Jadi vertik. sifatnya untuk menghilangkan rasa sakitnya. Iya. Sedangkan bioasifat ini memang produk yang luar biasa banget, karena ini selain dia tetes, rasanya juga nggak ada rasanya, tetapi manfaatnya luar biasa. Iya. Iya. Berarti itu untuk kesehatan itu bisa ya Mbak tuh ditetes berapa tetes Mbak kalau untuk sama air putih? Nanti tergantung kondisi pasien. Rata-rata peresepannya ada 3 sampai 7 tetes, 3, 5 dan 7 tetes. Oh gitu, 3 sampai Iya, 5, 7 iya. tetes ya. Baik Sobat Dana semuanya yang mau gabung lagi silakan saja, yang tanya-tanya masih ditunggu, bisa SMS, WA, telepon di 085634545545. Masih di ajang Talkshow Kesehatan bersama Mbak Hana dari Rumah Sehat Asifat Avicenna. 104,5 FM Bahana Radio. Baik Sobat Bahana semuanya, kita lanjutkan lagi di ajang Talkshow Kesehatan masih bersama Mbak Hana. Temanya apa itu GERD? Dan Mbak Hana ini dari Rumah Sehat Asifat Avicenna. Mbak Hana ini ada yang bertanya lagi via Mbak Hana di 085634545545. Gimana caranya supaya kita tuh tidak kena GERD, Mbak? Ini dari Mbak Ina yang ada di Ngawi. Supaya tidak kena GERD itu gimana caranya? Ya, terima kasih Mbak Lina, pertanyaannya bagus banget. Dan untuk sahabat Mbak Ina. Bahana, Mbak Ina, Iya. iya. Dan untuk sahabat Bahana dimanapun juga, bagus sekali pertanyaan Mbak Ina tadi, gimana supaya kita nggak sampai kena GERD. Iya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Mbak Lupita, GERD itu kan memang semacam kayak sakit mah tapi yang sudah kronis. Jadi dia berulang-ulang kambuh. Nah, gimana nih supaya kita sakit tuh nggak sampai di level GERD? Caranya adalah ketika kita tahu bahwa lambung kita bermasalah, segera obati.
Jadi kalau memang kita sakit itu saja aja diobati. Selain tentu saja kita menjaga apa yang kita makan, bagaimana cara kita makan, itu semuanya kan akan berpengaruh pada kesehatan lambung kita ya Mbak Lupita ya. Kurangi makanan-makanan bersoda karena memang makanan bersoda ini kurang bagus ya untuk kesehatan tubuh kita, termasuk untuk lambung. Kemudian yang bersifat kimia ya, itu juga dikurangi makanan-makanan instan, makanan yang cepat saji. Ini kan juga memiliki peranan pada kerja keras dari lambung kita. Nah, kemudian kalau seperti yang saya bilang Mbak Ina tadi, biasanya karena memang kita itu sudah banyak sekali masyarakat Indonesia itu yang biasanya terkena sakit lambung tapi masih dari tahap awal. Nah, itu segera ditangani. Kalau kami dari Rumah Sehat Asifat Avicenna biasanya menyarankan melakukan detoksifikasi Mbak Lupita. Jadi setiap 3 bulan sekali kita yang membersihkan usus kita dengan kolosis, membersihkan lambung kita ya, menguatkan lagi lambung kita dengan konsumsi stopmasis, dan kemudian menguatkan organ ginjal kita dengan mengkonsumsi uric kidneys. Ini kita lakukan bertahap setiap 3 bulan sekali. Jadi istilahnya kalau mobil atau motor itu kita servis gitu loh Mbak Lupita. Iya. Misalnya bulan ini kita membersihkan usus. Bulan berikutnya kita menguatkan lambung kita. Ini kita kalau dalam kondisi sehat ya, kalau dalam kondisi sehat itu kita menjaga organ-organ tadi. Kemudian nanti bulan berikutnya kita menyehatkan organ ginjal kita seperti itu. Jadi kita nggak usah nunggu sakit nih untuk melakukan perawatan pada organ kita. Nah, kalau memang sudah sakit jangan dibiarin. Jangan pokoknya kalau aku perutnya nggak enak asal konsumsi obat dari warung rasa nggak enaknya hilang, itu berarti sudah bukan seperti itu. Jadi kalau memang lambungnya bermasalah, disehatkan sampai benar-benar sehat lambungnya. Baik. Terus untuk penyuka pedas Mbak, sekarang anak-anak muda itu kan level ya, itu Pak bisa menyebabkan GERD juga Mbak? Iya, memang konsumsi makanan pedas yang berlebihan itu bisa merusak lambung juga Mbak Lupita. Lambungnya yang rusak ya Mbak? Iya, bisa. Kita waktu makan nggak terasa ya, level 12, level 11. Anak-anak muda sekarang loh Mbak sekarang. Iya, Mbak Lupita kepengen tapi nggak bisa mungkin kayak gitu. Tetapi sebenarnya kan memang biasa saja udah pedas. Di Indonesia ini ada beberapa suku yang mereka pecinta pedas. Jadi ada beberapa suku yang makanannya itu pasti level pedasnya memang luar biasa. Bagaimana dengan yang sepertinya? Nyatanya nggak apa-apa. Nah, ini yang disebut dengan organ kita memang menjadi kuat karena pembiasaan dari awal. Jadi pada mereka yang memang pembiasaan dari awalnya konsumsinya sudah pedas, ini biasanya Allah sudah menciptakan struktur organnya itu memang kuat Mbak Lupita untuk konsumsi yang dengan level tingkat kepedasan tinggi. Tapi sebaiknya tetap dijaga lambungnya dengan konsumsi herba yang dia memperbaiki organ lambung. Jadi misalnya nih Mbak Lupita memang sekeluarga suka banget pedas ya, pedas dengan level tinggi. Iya, nenek dulu saya ingat itu sayur lombok Mbak. Itu lombok semua gitu? Iya. Sayur lombok itu dari Ponorogo, dari ayah. Dari ayah itu nenek itu ada keturunan dari Ponorogo. Itu pernah itu sayurnya sayur lombok. Jadi gini dicampur tempe tapi banyak lomboknya gitu. Pedas banget. Tetapi beliau tidak apa-apa kalau konsumsi itu. Tidak apa-apa, tapi di saat sudah usianya sudah sepuh kena mah. Iya, jadi ketika kualitas lambung ini menurun, ternyata kan pada akhirnya kekuatan lambung ini untuk menerima rasa pedas yang berlebihan kan juga tidak sanggup Mbak. Sementara lidah itu sudah terbiasa dengan pedas, kalau nggak pedas kan rasanya nggak nyaman. Nah, ini harus dicarikan solusi, maka solusinya adalah organ lambungnya dirawat dengan herba yang memang dia menyehatkan lambung. Kalau di Asifat ada stopmasis Mbak Lupita. Maka insya Allah ini beliau tidak akan kambuh ketika konsumsi karena sudah terbiasa. Tapi kalau pada sahabat bahana seperti saya yang memang tidak pernah makan pedas, itu meskipun makan sedikit ya akan sakit perutnya atau akan bisa menyebabkan asam lambungnya naik karena saya tidak terbiasa dengan pedas. Jadi bedanya seperti itu. Berarti kaget ya Mbak kalau kemudian ke daerah Jawa Timur saya Surabaya. Kaget sekali saya Mbak, karena saya nggak bisa pedas, terbiasa dengan makanan Jogja kan. Makanan Jogja manis. Iya, jadi di ini Mbak Lupita makanan-makanan yang pada tingkat pedas tinggi, kalau pada anak-anak
sekarang itu masalahnya kan mereka sebenarnya tidak dari keluarga yang memang terbiasa dengan pedas. Iya. Terus karena lingkungan akhirnya makan yang pedas-pedas karena tren. Nah ini bisa rusak nih lambungnya, bisa bahaya banget. Makanya saat ini tuh di rumah sakit banyak sekali anak-anak usia di bawah 30 tahun ya. Bahkan usia sekolah itu sudah banyak yang opname karena masalah penyakit lambung. Penyakit Itu sudah banyak ya. Anak-anak usia sekolah, SMP, SMA bahkan SD itu sudah opname karena masalah lambung ya tadi karena Iya. mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang jahat Saya untuk sama Hira lambung. sama keponakan saya. Keponakan saya tuh ya ampun lomboknya segitu banyaknya. Saya gitu. Kok enggak Makan ini? apa Mbak lomboknya banyak itu? Itu Kayak seblak gitu ya? Iya. Ya Allah. Kalau mie Iya, makan iya. mie gitu ya lalapnya lombok satu mangkok. Wah, Masya Allah. Padahal orang Jawa Mbak. Iya Jawa Kalimantan. Oh iya. Ya itu kalau memang seperti itu Mbak Lupita karena sudah hobi Iya. pedas ini maka kasih aja nih stop masis supaya Oh, iya. lambungmu tetap Supaya lambungnya sehat. tetap sehat Iya. ya, sama sis. Baik Mbak Ana, terima kasih obrolannya juga sangat bermanfaat buat kita semuanya ya. Ini masalah GERD ini memang panjang banget ya Mbak ya. Iya. Silakan Mbak Ana, mungkin ada yang disampaikan untuk masalah GERD ini. Baik, terima kasih sahabat Bahana dimanapun berada. Lambung adalah organ yang sangat penting untuk tubuh kita. Kenapa? Karena semua makanan dan minuman kita termasuk obat-obatan, itu organ pertama yang menerimanya setelah kita kunyah di mulut adalah lambung. Karena itu jangan pernah menyepelekan penyakit lambung meskipun baru ringan. Jadi segera disembuhkan, segera diikhtiarkan untuk sembuh, dan yang saat ini sehat dijaga ya, di servis istilahnya. Kalau motor mobil aja kamu sayangi, masa lambungnya enggak? Kalau lambung aja udah kita sayangi, udah dipastikan pasangan dan kekasih kita adalah orang-orang yang akan kita jaga dengan baik. Jadi puitis ya Mbak ya kita. Terima kasih ya. Mbak Lupita, semoga sehat Iya. semuanya. Amin, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ana dan mudah-mudahan lancar dan sukses ya. Amin, Untuk amin. Asifat Afisena nih menyembuhkan orang banyak Amin, insya Allah dengan izin Allah. dengan izin Allah Iya. ini ya. Asifat ini memang wow, herbal yang penuh dengan ini apa itu rahmat dari Allah ya Mbak ya. Amin, insya Allah. Baik sobat Tanda semuanya, demikian tadi tema di ajang Talkshow Kesehatan, temanya apa itu GERD bersama Mbak Ana dari Rumah Sehat Asifat Afisena. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Lupita Bahana akan segera pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.